siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Rosmani Sinaga, SEMM, merupakan dosen program studi D3 Kebidanan di Stikes Mitra Husada Medan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik dan metode pengajaran yang saya terapkan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kewirausahaan dengan kode MK BD 5.408 dengan bobot 2 SKS. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, saya tetap menyesuaikan pada regulasi pemerintah, peraturan, dan undang-undang kebidanan, kebijakan dan pedoman yang berlaku. Hal ini saya lakukan disesuaikan dengan visi dan misi institusi Stikes Mitra Husada Medan, yaitu menghasilkan mahasiswa dan sumber daya mahasiswa yang unggul, service excellent. Untuk mencapai hal tersebut, saya menggunakan ide kreatif ke dalam dokumen pembelajaran, yaitu silabus, RPS, modul, dan RTM. Mahasiswa juga saya motivasi untuk mengikuti kegiatan English Club di kampus Stikes Mitra Husada Medan untuk mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pada mata kuliah kewirausahaan juga adalah salah satu program kampus Merdeka. Merdeka belajar sehingga mahasiswa bukan hanya mencari lapangan kerja, tetapi lebih kepada menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi kepada masyarakat dengan memanfaatkan iptek Industri 4.0. Sebelum saya lebih dalam menguraikan tentang metode pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit deskripsi singkat mata kuliah atau luaran yang diharapkan nanti dan mode pembelajaran. Deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa tetapi tentang pengetahuan dan keterampilan soft skill yang harus dimiliki di bidang kewirausahaan, seperti ciri-ciri dalam kewirausahaan, peluang menjadi kewirausahaan, tipe manajer dilihat dari sudut pandang, etikanya, dan proses pemasaran, di mana mahasiswa bisa menyesuaikan diri kondisi situasi yang terkini. Pada dasarnya, orang tua mendaftarkan anaknya pada program studi kebidanan adalah untuk segera memperoleh pekerjaan, baik pada institusi pelayanan kesehatan, rumah sakit, klinik, dan pemerintahan. Dikelola oleh masyarakat swasta pun bisa. Tersebut untuk mengantisipasi melonjaknya angka pengangguran di Indonesia. Di Indonesia meningkat terlebih-lebih dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi paradigma mahasiswa harus diubah, harus ditambah dengan jiwa kewirausahaan, sehingga mahasiswa tidak hanya berharap menjadi pegawai negeri sipil, tetapi mereka harus lebih berani berwirausaha untuk menjadi seorang wirausaha yang muda, bukan berarti harus memiliki modal atau kapital. Maka saya sebagai dosen bidang kewirausahaan menanamkan atau menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada mahasiswa agar setelah lulus nanti mampu berkembang, memiliki daya saing. Upaya dalam membangun jiwa kewirausahaan kepada mahasiswa adalah dengan memberikan wadah unit kegiatan mahasiswa atau UKM, menampung kreativitas mahasiswa. Salah satunya ada Mitra Health Store yang dapat diakses sesuai dengan secara online di web Stikes Mitra Husada Medan, di mana aplikasi tersebut dapat digunakan seluruh masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan kebidanan. Contoh produk yang sudah ada dipasarkan dengan memakai Mitra Health Store, salah satunya biskuit Katu atau Katu Lefty, biskuit Bobby Pro, Cacawi, dan sebagainya. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan dibekali bahan kajian yang akan dibahas dalam 18 pertemuan dalam bentuk pembelajaran secara tatap muka maupun daring atau online. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas dalam proses pembelajaran. Yang pertama, konsep dasar kewirausahaan, fungsi dan model peran wirausaha, kompetensi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan, dasar pengembalian mutu, ide-ide dan peluang dalam kewirausahaan, entrepreneurship, dan pemanfaatan aplikasi sistem teknologi. Etika bisnis dan kewirausahaan dan kecerdasan dibutuhkan dalam kewirausahaan juga. Faktor utama yang menentukan women dan home entrepreneurship
konsep merintis usaha bidang praktek mandiri dengan memanfaatkan aplikasi dan sistem teknologi yang ada. Studi kelayakan rencana usaha khusus di bidang kesehatan. Setelah itu, saya menggambarkan singkat mata kuliah ini untuk menjelaskan tentang teknik pengajaran dengan menggunakan metode DEI. Artinya, D, delivery. Bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa? Ada beberapa strategi yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan bahan ajar textbook dalam berbahasa Inggris untuk mempersiapkan mahasiswa nanti di industri 4.0 dan modul pembelajaran yang terbaru. Yang kedua, case study. Mahasiswa akan menganalisis kasus yang saya beri secara berkelompok. Metode ini sangat memaparkan pengalaman menarik sesuai dengan topik pembahasan dan memberikan critical point. Yang ketiga, problem based learning, di mana mahasiswa memecahkan masalah diperoleh pada saat mahasiswa melaksanakan praktek di klinik bersalin, sehingga mereka berpikir kritis, menilai bagaimana kondisi dan permasalahan atau peluang wirausaha agar mampu menyusun strategi atau ide-ide kreatif dalam berwirausaha. Yang terakhir, collaborative learning. Di era kampus merdeka belajar, mahasiswa harus mampu melakukan collaborative education dan interprofesional kolaboratif atau IPC. Dengan situasi saat ini, dalam hal ini mahasiswa saya berikan penugasan critical book atau report kritik minimal buku-buku yang ada di perpustakaan bisa ditelaah. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah ini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa? Ada beberapa strategi yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan bahan ajar textbook dalam berbahasa Inggris untuk mempersiapkan mahasiswa di industri 4.0. Model pembelajaran yang saya gunakan, case study. Mahasiswa akan menganalisis kasus yang saya berikan secara berkelompok. Dalam metode ini, saya memaparkan pengalaman yang menarik sesuai dengan topik pembahasan dan memberikan critical point mengapa pengalaman tersebut menarik. Problem based learning, yaitu mahasiswa melakukan studi kasus, memecahkan permasalahan yang diberikan atau diperoleh mahasiswa waktu praktek klinik bersalin, berpikir kritis, menilai bagaimana kondisi dan permasalahan peluang wirausaha agar mahasiswa mampu menyusun strategi, ide kreatif dan berwirausaha. Collaborative learning. Di era kampus merdeka belajar, mahasiswa harus mampu melakukan collaborative education dan interprofesional collaboration sehingga mahasiswa mampu melakukan kolaborasi secara profesional. Conceptual learning, mahasiswa membahas teori-teori yang ada dikaitkan dengan situasi nyata ini. Dalam hal di sini mahasiswa saya berikan penugasan critical book report. Reflective learning atau journal reading diterapkan untuk memantau cara berpikir mahasiswa secara kritis karena metode ini mencari atau menelaah hasil riset orang lain. Dan saya juga mengarahkan bahwa jurnal yang digunakan sebaiknya jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional agar mahasiswa mampu menyusun proposal kewirausahaan. Interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas? Saya selalu memotivasi kepada mahasiswa di mana mahasiswa berasal dari berbagai latar belakang keluarga, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya yang berbeda. Jadi saya di sini harus mampu memotivasi mahasiswa dan berpartisipasi aktif dalam proses perkuliahan, mengemukakan ide, dan saya akan selalu mengupdate isu-isu terkini di kelas agar mahasiswa bersemangat berdiskusi di kelas. Dalam pelaksanaan perkuliahan ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan alat komunikatif dua arah yang secara efektif, yaitu melalui web group, Google Classroom, dan e-learning. Saya gunakan sebagai wadah perangkat pembelajaran, yaitu dengan mengakses RPS atau modul, tugas dan kuis yang akan diakses mahasiswa. Yang ketiga, assessment.
Pada metode ini, bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan peraturan di Setikasi Mitra Usaha dan Medan. Setiap awal perkuliahan selalu diawali dengan kontrak perkuliahan dan mahasiswa menyepakati metode asesmen yang akan saya lakukan dengan membuat berbagai cara atau melakukan penilaian kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu menyusun strategi agar memperoleh nilai yang memuaskan. Dan kontrak perkuliahan ini ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa, koordinator mata kuliah, dan Kaprodi, sehingga dalam pelaksanaan sesuai dengan kontrak perkuliahan dengan konsekuensi dengan pelaksanaan kontrak perkuliahan. Berikut merupakan bobot penilaian yang saya berikan: sikap 5%, kuis 10%, tugas 45%, UTS 15%, UAS 25%. Di sini ada berikut yang saya berikan cuplikan video pembelajaran yang akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan Zoom. Selamat siang mahasiswa, kembali kita ke pertemuan kita hari ini. Sebelum kita lanjut pertemuan kita dengan topik ide dan peluang kewirausahaan dalam pelayanan kebidanan, pertama-tama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ya pertemuan kita pada hari ini. Semua sudah masuk ya, saudara-saudara adik sekalian? Sudah masuk Bu. Kelas? Sudah Oke. Bu. Oke, terima kasih. Sambil diperhatikan temannya yang belum masuk, biar kita tunggu atau kita lanjut ya. Sudah bisa dilanjut? Sudah Bu. Sudah. Ini pertemuan kita yang ke-6, mata kuliah kewirausahaan dengan topik ide dan peluang kewirausahaan dalam pelayanan kebidanan ya. Di mana pertemuan kita yang lewat kita sudah mulai belajar tentang sikap dan ide ini. Di dalam kewirausahaan ini ada unsur penting ya, ada 3 unsur. Yang pertama sikap, ide, kreativitas ya. Jadi dilihat dari segi sikap ya. Sikap itu maksudnya di sini kita kalau belajar kewirausahaan ini kemauan ya. Seberapa besar kemauan kita untuk meningkatkan usaha kita. Jadi ini merupakan suatu pengetahuan dilihat dari sikap ya. Baru yang kedua ide. Ide itu artinya hasil pemikiran kita ya. Hasil pemikiran apa yang akan kita jalankan ya, usaha apa yang akan kita jalankan. Yang ketiga kreativitas ya. Kreativitas itu dilihat dari inovasi, baru keinginan ya, keinginan untuk menciptakan hal-hal yang baru. Itulah itu ya. Di sini ada sketsa seperti pohon ya. Pohon itu ada cabang, ada daun, ada buah gitu. Hasilnya seperti apa? Jadi kalau kita membuka suatu usaha, kita harus tahu tujuan ya. Itu namanya goal. Tujuan kita nanti akan menghasilkan produk atau jasa apa gitu. Sebelum kita melaksanakan suatu usaha, kita harus merancang ya. Arti merancang itu seperti misalnya merancang sesuatu. Kita memikirkan hal-hal bagaimana ya nanti produk yang akan dihasilkan gitu. Jadi ada planningnya dulu, perencanaan ya. Di dalam berbisnis atau buka usaha itu ada perencanaan. Karena nanti di sana ada persaingan ya. Baik dari persaingan kualitas, atau persaingan cara memasarkan, marketingnya ya. Jadi kita harus punya ide ya. Ide-ide apa yang akan kita gali ya, supaya nanti produk-produk yang kita ciptakan ini diminati masyarakat ya. Itu maksudnya ya. Jadi kita harus ada strategi ya, strategi. Jadi untuk di dalam suatu organisasi atau tim ya, harus ada punya strategi atau cara-cara apa yang akan kita laksanakan agar
produk yang akan kita ciptakan nanti diminati pangsa pasar ya. Itu maksudnya di sini. Nah, inilah kalau menjadi wirausahaan itu ada ya, jangan kita berpikir kalau udah wirausahaan nggak ada hal-hal yang perlu dipikirkan. Kalau di sini perlu sekali ya, syarat-syaratnya pun ada gitu. Kalau misalnya coba adik-adik contohkan dulu kalau kita membuat sesuatu produk apa yang mau dihasilkan. Misalnya kan kita berpikir ke depan itu nanti kalau saya tamat dari D3 saya buka usaha apa atau saya bekerja di mana gitu. Contohnya coba adik-adik bagaimana ide-ide saudara nanti kalau setelah tamat dari D3 kebidanan. Siapa yang bisa bantu jawab Ibu? Misalnya nanti Saya, Bu. adik-adik setelah tamat nanti D3 tujuannya kemana setelah lulus gitu. Kalau menurut ilmu kewirausahaan ini kan nanti saya mau bekerja aja. Jadi apa yang mau ditingkatkan? Nanti saya akan buka usaha yang sesuai dengan bidang saya gitu. Misalnya saya kan kebidanan, berarti saya buka usaha yang sebidang dengan ilmu saya gitu. Jadi contohnya apa gitu? Saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di Ya. sini, jika nanti saya telah tamat dari sarjana kebidanan, insya Allah saya akan buka klinik, Bu. Di mana Ya. saya akan menerapkan di klinik saya itu terapi komplementer, dan juga, Bu, saya akan melakukan seperti perawatan kepada ibu hamil ataupun ibu nifas, Bu. Jadi ibu-ibu tersebut lebih tertarik datang ke klinik saya karena saya akan memberikan asuhan seperti totok wajah. Jadi perawatan-perawatan untuk kecantikannya juga dilakukan, Bu, di klinik saya seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oh ya, sangat bagus sekali ya. Itu ide yang sangat bagus ya, yang sudah mulai dirancang mulai sejak dini ya, sejak mahasiswa. Siapa tadi namanya? Vivi, Bu. Pipi, iya Pipi. Itu suatu gagasan ya. Masih mahasiswa sudah mulai membuat rancangan ide-ide ya untuk ke depan ya. Nanti setelah tamat sarjana masuk profesi, baru buka klinik gitu ya. Itu tadi dengan produk-produk yang terbaru ya. Apa tadi membuka kecantikan ya. Kecantikan maksudnya produk-produk yang bisa dipakai pada ibu bersalin gitu ya. Maksudnya ya. Iya, Bu. Itu berarti produk-produk itu kan beda dengan produk yang orang setelah buat gitu. Kalau dulu kan produk-produk tradisional yang dibuat itu misalnya pakai apa namanya itu pakai kalau baru melahirkan kan ada itu diolesi kayak jamu, minum jamu gitu ya. Jadi ini untuk kecantikan sangat bagus juga itu ide yang sangat bagus ya. Jadi nanti kalau sudah tamat, nanti ide-ide itu sudah mulai digali mulai dari sekarang gitu ya. Itu maksudnya ya. Jadi di sini kan seorang wirausahaan itu harus memiliki keahlian, bakat, mental, dan kreatif, inovatif, dan harus berani menanggung resiko, ya. Karena setiap kita buka usaha itu belum tentu seperti semulus yang kita pikirkan, ya. Pasti nanti ada resiko-resiko. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Kan saya dari ekonomi keluarga saya itu ekonomi ke bawah, Bu. Jadi saya kurang percaya diri, Bu, untuk memulai usaha, Bu. Jadi bagaimana ya, Bu, caranya agar saya tetap percaya diri untuk membuka usaha dengan modal yang pas-pasan, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, sangat bagus ya pertanyaannya ya Ibu ya. Gini, saudara kan sekarang masih mahasiswa ya. Cuma mungkin ke depan akan merancang mau buka usaha, baik itu usaha-usaha kecil menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu ya Bu, ya Dek ya. Begitu. Iya, Bu. Kemarin kami lulus PDP, Bu. Penelitian kami sama dosen, Bu. Terus produknya dimasukkan ke situ bisa dibeli, Bu, di Mitra Health Store, Bu. Contohnya apa itu adik-adik? Ini, Bu,
yang apa Bu, biskuit katuk Bu, itu udah bisa Bu, Oh, itu biskuit katu, iya iya iya, Ibu Ustaz udah tahu biskuit Edi. katu, iya, Iya heeh. Bu, Itu memang sudah beberapa tahun ya dijalankan ya, tetap juga iya sampai Bu, sekarang ya, iya Bu, diproduksi gitu. Untuk ibu-ibu bersalin kan, iya kan? iya Bu, untuk menyusui Bu. Untuk menyusui ya, menambah gizi ibu menyusui ya. Iya Bu, Memang waktu sebelum ada itu online dulu kan produknya itu belum pemasarannya belum online. Dulu masih diantar-antar mahasiswa ya kan ke klinik ya. Kalau ada yang pesan ibu-ibu klinik diantar. Sekarang sudah pakai online ya, gitu. Itulah salah satunya ya yang sudah ada produknya di Stikas Mitra Usaha Medan gitu. Sebelum kita masuk materi ini, ada yang bisa memberikan satu masukan atau yang sudah pernah membaca ya, bagaimana langkah-langkah menuju sukses gitu. Kalau misalnya kita seorang bidan ya, kita mau sukses ke depan. Baik Bu, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Di mana langkah-langkah menuju sukses menurut saya Bu, di mana saya memiliki ide, saya berusaha akan mendapatkan IP yang tertinggi agar saya dapat jika saya nanti lulus dari perkuliahan Bu, saya diterima di sebuah klinik dan saya dapat bekerja dengan baik Bu. Kemudian jika ada kemauan ataupun keinginan saya Bu, saya akan berusaha semampu mungkin Bu untuk berusaha lebih baik lagi Bu. Dan memiliki semangat yang baik dan kerja keras Bu. Walaupun gagal dalam beberapa kali, saya akan mencobanya kembali Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya buat saudara adik. Benar sekali ya. Jadi kalau kita menuju sukses itu ada tahapannya ya. Seperti mahasiswa kan, kalau aku nanti mau punya nilai tinggi, berarti harus belajar ya. Jadi kalau kita berusaha nantinya, kita harus ada ide dulu ya. Ide apa yang kita ciptakan dulu, ide dalam pikiran kita itu, aku nanti buat seperti apa ya usaha ini gitu. Baru kemauan atau kemampuan tadi. Kemampuan atau kemauan ini kan kita gali melalui pengetahuan, belajar ya. Belajar atau dari pengalaman gitu. Jadi harus kita bekerja keras. Bekerja keras di sini dalam arti belajar bekerja keras, membaca, melihat-lihat Google atau tentang kewirausahaan gitu, baru loyalitas dan bertanggung jawab. Nanti kalau kita sudah buka usaha, kita harus bertanggung jawab gitu. Jangan misalnya kita udah buka usaha tapi kita tidak mau bertanggung jawab ya. Harus loyal gitu. Jangan nanti kalau kita bekerja misalnya di suatu perusahaan atau instansi pemerintah atau instansi rumah sakit dalam pelayanan, kita tidak loyalitas, itu juga membuat nilai kita kurang gitu. Jadi harus nilai jual kita itu tinggi gitu ya. Itu namanya kalau di dalam pelayanan. Teori dari Thomas W. Jemer itu inovasi itu artinya melakukan sesuatu yang baru ya, menciptakan ya, yang belum ada menjadi ada gitu. Atau yang sudah ada diciptakan lagi yang berbeda gitu. Baru kreatif ya. Dengan misalnya kreatif itu artinya itu berpikir sesuatu yang baru juga hampir sama gitu, tapi lebih kreatif lagi dia memberikan ide-ide yang baru tadi, menciptakan misalnya gini maksudnya ini ya, sederhananya ya, misalnya dulu tahu es krim ya, es krim ini dulu cuma dibungkus dengan plastik, cuma diolesi dengan pewarna gitu ya, ditaruh gula pasir enak manis. Kalau sekarang kan dimodifikasi lagi dia, dikombinasikan dengan misalnya dibuat dengan susu, dibuat dengan kopi, dibuat lagi dengan kacang-kacangan dari kacang almond, kan tambah enak kan? Ya kan? Jadi kan udah berbeda dari yang sebelumnya, itu namanya kreatif ya. Baik Bisa? Bu, Bisa bisa Bu, dipahami? bisa Bu. Oke. Ya, nanti dikumpul ya tugasnya itu mungkin kita kasih waktu pertemuan berikutnya atau 1 minggu setelah ini ya. Bisa, Dek?
Bisa Bu, Bisa. dikirim ke Google Class Bisa, ya Bu. Iya, nanti bisa dikirim ke Google Class ya. Ya Bu, baik Nanti Bu. kalau ada yang kurang paham atau kurang mengerti, bisa nanti bertanya lewat Google Classroom atau lewat WA Group ya. Baik Bu. Oke. Baik, Bu. Dari tadi materi kita ada yang diberikan suatu saran atau ide-ide baru, ada ya? Siapa yang Ibu bisa? izin, saya mau bertanya. Iya, Dek. Terima kasih Silakan. Bu. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Untuk tadi kan tugasnya ada membuat salah satu usaha gitu ya Bu ya, Ya, tentang benar. ide kita gitu berhubungan ke kebidanan gitu ya Bu ya. Ya. Gini Bu, terkait kita buka usaha, pastikan salah satunya kita harus perhatikan manajemen keuangan gitu ya Bu ya, Ya, apalagi benar. di masa pandemi ini Bu, kalau saya lihat gitu kan banyak usaha-usaha yang mohon maafnya mengalami kebangkrutan Bu karena masa pandemi ini. Mungkin ada nggak Bu triknya bagaimana untuk bisa memanajemen keuangannya gitu Bu supaya usahanya bisa sukses gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, saya coba menjawab ya. Ini situasi pandemi ya. Iya Bu. Karena dampak dari pandemi ini memang usaha-usaha baik, usaha menengah ke atas, menengah ke bawah itu baik sektor industri, sektor pertanian, sektor pariwisata, bahkan ke sektor pendidikan ya. Sekarang ini memang sangat berpengaruh ya dampaknya ya. Jadi kita harus melihat peluang itu. Baru ada sekarang misalnya bisa kredit dengan bunganya sangat kecil gitu ya. Itu memang ada itu ya dari bank-bank yang bisa, misalnya bank BRI itu pun ada itu bunga untuk usaha-usaha menengah ya. Jadi seperti itu, itulah tadi rancangan ya. Kalau di misalnya di ilmu kewirausahaan itu ada tadi planning tadi ya. Udah mengerti maksudnya, Adik? Udah ngerti, Saudara? Ya Bu, mengerti Bu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi jangan ketakutan dulu gitu. Dirancang dulu ya. Coba sebutkan deh apa artinya POAC, POAC gitu. POAC itu Bu, izin Bu menjawab Bu. Ya, Itu fungsi manajemen Bu. POAC itu P-nya planning Bu, O-nya organization, A-nya action, C-nya controlling Bu. ya benar sekali ya, Dek. Berarti udah pintar ya. Jadi Ya, kalau Bu. itu sudah dipahami fungsi manajemen itu tadi, biarpun kita seorang bidan harus ada manajerialnya itu harus timbul, harus ada di dalam diri kita itu kepemimpinan ya. Itu manajemen itu, manage gitu. Itulah namanya tadi planning, perencanaan, organization. Organisasi itu terdiri dari beberapa orang. Itulah seperti tadi. Kalau saya buka klinik nanti, berapa orang anggota saya ya? Gitu. Jadi harus direncanakan juga gitu. Baru actuality, pelaksanaannya seperti apa gitu. Nanti kalau kita misalnya tidak optimis, tidak bekerja keras, dia tidak akan maju. Jadi harus optimis ya. Itu namanya. Baru controlling. Ada lagi yang belum paham? Sudah paham semuanya Bu. Oke, karena nanti ya seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya ada pertanyaan atau masukan bisa dia dimasukkan dalam Google Classroom sama WA Group ya. Oke? Biar Baik, saya Bu. akhiri Baik, Bu. pertemuan kita ini. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Semoga adik-adik semua sehat-sehat. Salam kepada orang tua kebetulan yang di rumah ya. Salam semua. Semoga kita ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.